Indah, itulah Majalengka, kota sejuta wisata, alam dan budayanya. Senyum hangat rasuki semesta, mengalir darah raja di setiap nadi kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekarang hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, Guru Mala sedang berada di Gunung Panten. Selain wisata para layang yang sering kita temui dan kunjungi bersama dengan olahraganya yang ekstrim, nah di Gunung Panten ini terdapat satu situs peninggalan megalitikum, bahwa di sini ada satu tempat peninggalan zaman dulu yang berbentuk batu meja, terus ini teras, ke sana lagi ada, bahwa ini adalah bentukan pundi yang berundak dan di atasnya ada batu meja ini. Nah, di belakang batu meja ini juga ada beberapa lagi batu ya, yang menurut kami adalah satu bentukan atau satu makna. Misalnya ini batu ini adalah bentuk batu menhir kalau ini sih ya. Nah kalau ini pernah ngobrol dengan Pak Kuncen, Bapak Sudia, bahwa ini ada perlambang dari tiga filosofi hidup. Menurut Pak Sudia juga bahwa tiga batu ini dengan ini itu satu filosofi hidup. Jadi disebutnya tuh apa, kata Pak Kuwo tuh jejak Situmang. Kalau dari bahasa Sunda yang kita ketahui bahwa Situmang itu seperti tokoh dari legenda Sangkuriang itu ya, tokoh seekor anjing yang sering mengikuti Sangkuriang. Tapi menurut Bapak Sudia bahwa yang jejak Situmang ini bukan berarti direpresentasikan, bukan berarti seekor anjing, bahwa Situmang jejak Situmang menurut Pak Kuwu adalah Resi, Ratu, Rama, dan Hyang. Nah, Resi, Ratu, Rama, Hyang gitu ya. Jadi ini adalah tiga ketentuan filosofi hidup dari Resi, Ratu, Rama, Hyang. Jadi Tritangtu ditambah dengan sifat ketuhanan. Menurut kami adalah ini adalah satu filosofi yang patut kita pelajari dan kita gali. Ternyata dari bentuk batu-batuan seperti yang tidak ada artinya, ada filosofi hidup yang mesti kita ketahui dan kita pelajari. Memang kalau kita telah ketahui bahwa budaya Kahun kita sangatlah adiluhur dan seperti tidak beraturan nih, batu apa ternyata pas kita temui dan dipelajari dari Bapak Kuwo Sudia, mantanku Sidamukti ini, ada filosofi hidup yang mesti kita pelajari. Pemirsa, menurut kami ini adalah satu situ atau mata air yang menurut kami juga ini adalah asal muasal dari nama Gunung Panten, yang jika dalam bahasa Sunda khususnya wewengkon Majalengka, bahwa sumber mata air adalah disebut dengan pantan. Makanya kenapa di sini disebut dengan Gunung Panten atau gunung, mungkin pelafalan dari pantan itu ya. Kenapa disebut Gunung Panten? Karena di sini ada
beberapa sumber mata air, ya salah satunya ini. Nah, di tempat ini juga ada beberapa susunan batu yang menurut kami juga adalah ini yang disusun juga oleh orang-orang kita zaman dulu, seperti tempat pemujaan lagi, bahwa di sini tempat pemujaan untuk menghormati atau mensakralkan mata air, karena mata air adalah sumber kehidupan bagi mereka zaman dulu. Jadi zaman dulu itu pemukiman penduduk tak jauh dari mata air, karena mata air adalah sumber kehidupan yang harus tetap dijaga dan disucikan. Yang kita kunjungi ini adalah situs yang berbentuk satu kotak. Maksudnya satu kotak itu begini. Jadi ini udah di balai khusus, dari dulu sudah ada, jadi berbentuk kotak. Jika dalam istilah nama, kalau dalam bahasa orang-orang dulu disebut ini balai-balai. Nah, di tengah balai-balai ini ada batu dempak juga di sana satu. Kemudian ini, nah, saya curiga ini tuh dulunya bisa saja ini dibentuknya tuh diberdirikan gitu ya, karena faktor alam atau faktor ada orang-orang iseng, mungkin ini jadi rebah gitu ya. Bukan hanya satu, ini ada dua. Biasanya itu ya ada batu meja, ada menhir. Nah, ini menhirnya udah rebah gitu ya. Jadi ada faktor alam atau bagaimana, tapi menurut Pak Kuncen itu dari zaman dulu udah begini, mungkin susunannya udah begini. Nah, cuman ada cerita dari Pak Kuncen juga, jadi yang menarik bahwa sampai tahun 1960-an ini tempat jadi jug-jugan orang-orang keturunan Tionghoa. Ya, ada bukan dari sini aja sebenarnya, dari kota-kota besar pada ke sini. Karena di sini kata Pak Kuncen ada satu batu yang di sana tempatnya ada batu yang disebut dengan batu naga. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari bentuk batu sih batu alami, cuman kulitnya yang seperti sisik-sisik naga gitu. Jadi orang keturunan Tionghoa itu datang ke sini dan ada maksud tertentu. Jadi ini tempat mereka melakukan peribadatan dan menyebut batu itu dengan batu naga. Nah, ini juga disebutnya tuh batu pemujaan orang-orang Cina. Nah, makanya di sini juga kalau dihubungkan dengan tempat pemujaan Cina juga, di sana lagi di bawah itu ada pasir yang namanya dengan pasir Cina Goleher ya. Kalau dihubungkan gitu ya, karena sering ada orang-orang sini di sebelah sana ada pasir yang namanya pasir Cina Goleher. Kemudian di bawah lagi sana dekat Munjul, di bawah di satu lembah lagi ada satu makam Cina tua. Pernah kami teliti juga bahwa makam itu dimakamkan tahun 1813. Tapi terus kami telusuri kembali lagi bahwa makam Cina itu adalah salah satu orang pendiri kelenteng Hock Tek Cheng Sin. Kenapa demikian? Karena di dalam satu atasnya misalnya ada lambang begini. Ya, kata orang yang sudah kemarin ngobrol dengan saya bahwa itu cap stempel dari kelenteng Hock Tek Cheng Sin yang dibangun tahun 1803. Ya, berarti di sini juga mungkin ada hubungannya, mereka tempat beribadah ke sini. Terus berhubungan lagi dengan orang-orang Cina yang dari luar kota Majalengka, Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Sampai tahun 1960-an masih tetap dikunjungi. Cuma sampai sekarang budaya itu sudah hilang dan tempat ini jadi sepi dan terbengkalai. Dulu mah katanya kalau misalnya ada hari beribadah khususnya kayak bulan begini ya, baru gitu ya, ramai seperti pasar malam, banyak dikunjungi orang-orang keturunan Tionghoa gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari susunan batu ini itu sebenarnya bukan budaya Tionghoa kalau ini sih, tapi ini benar-benar budaya megalitikum yang kemudian dipergunakan oleh orang-orang Tionghoa untuk tempat sarana peribadatan. Yang mungkin istilah nama menggunakan tempat peribadatan zaman dulu, sisa zaman megalitikum ini. Demikian pemirsa laporan kami dari Gunung Panten
yang bahwa kita pelajari dan kita teliti bahwa ternyata di Gunung Panten terdapat jejak zaman megalit, zaman megaliti atau zaman batu besar. Terdapat beberapa situs budaya zaman dulu dan beberapa lagi mata air atau pantan. Jadi pantan itu asal muasal dari nama Gunung Panten. Jadi kenapa disebut Gunung Panten? Ya karena ada pantan atau sumber mata air yang orang tua kita zaman dulu dihormati dan ini sebagai sumber kehidupan. Demikian laporan Juri Gurumala dari Gunung Panten, Desa Sidamukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.